Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai titik berat selimut kerucut. Nah, yang saya hitung nanti adalah berapakah jarak titik berat kerucut terhadap alas atau terhadap ujungnya. Nah, kita akan membuktikan dengan cara integral. Untuk menghitung letak titik berat selimut kerucut terhadap ujungnya ataupun terhadap alasnya itu sangat mudah sekali. Caranya adalah kita bikin cuplikan selimut kerucut dulu berupa cincin. Nah, berupa cincin ini lebarnya adalah DY, sedangkan jari-jarinya adalah X. Nah, kita bisa mencari luas dari cincin tersebut. Nah, luas cuplikannya saya beri simbol DA, yaitu keliling lingkaran 2πx ya. 2πx dikalikan dengan DY. DY adalah lebarnya cincin. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian kita harus mendefinisikan yang namanya rapat massa dua dimensi. Rapat massa dua dimensi saya simbolkan dengan sigma kecil. Nah, sigma kecil itu adalah massa dibagi dengan luas total dari selimut kerucut. Nah, dengan menganggap bahwa selimut kerucut itu adalah benda yang homogen, jadi jika sigma M per A, M itu massa selimut kerucut seluruhnya, A itu luas selimut kerucut seluruhnya, maka ini sama aja dengan massa cuplikan yaitu dm dibagi dengan luas seluruhnya, yaitu dA, seperti itu. Berarti kalau begitu dm itu adalah M per A dikalikan dengan dA. Lalu persamaan satu kita substitusikan ke sini, jadi M per A itu adalah luas selimut kerucut. Nah, kalau misalkan panjang garis pelukis itu S, maka luas selimut kerucut total itu adalah Pi kali R kali S, di mana R itu adalah jari-jari kerucut. Sekali lagi, S ini adalah panjang garis pelukis. Nah, dA-nya saya masukkan. dA-nya 2πx dikalikan dengan D. Persamaan ini bisa kita sederhanakan. Pi-nya dicoret saja, sehingga hasilnya adalah 2mx per Rs dikalikan dengan D. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini variabel kita buat ke arah Y ya. Oleh sebab itu, X nanti itu harus kita gantikan dalam variabel Y. Jadi kalau begitu kita bisa melakukan perbandingan seperti ini. Perhatikan ya, segitiga yang besar ini kan sebanding dengan segitiga yang kecil. Nah, karena sebanding akan berlaku perbandingan seperti ini, bahwa X dibanding dengan Y ya. Jadi ini X dibanding dengan Y itu sama aja dengan R dibanding dengan T, di mana T ini adalah tingginya kerucut ya. T itu adalah tingginya kerucut. Jadi kalau begitu saya dapatkan bahwa X itu adalah R per T dikalikan dengan Y. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Untuk menghitung titik berat kerucut terhadap ujungnya, terhadap ujung yang lancip itu, kita bisa menggunakan rumus Y0 sama dengan sigma WY per sigma W. Nah, boleh juga ditulis sigma YW per sigma W. Nah, tetapi ini kita bisa urai sigma Y, W itu M kali G. Nah, yang bawah juga M kali G kan. Nah, karena kerucut ini terlampau kecil bila kita bandingkan dengan ukuran jari-jari bumi, maka G di setiap titik dianggap sama, jadi G-nya bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan rumus Y0 sigma YM dibagi dengan sigma M. Tapi ingat bahwa yang namanya kerucut itu adalah benda yang kontinu. Jadi karena benda yang kontinu, maka kita pakai integral ngitungnya. Jadi sigma diganti integral dari Y dm. Jadi M-nya kita ganti dengan dm. Dm itu adalah cuplikan dari selimut kerucut tadi.
Nah, sekarang perhatikan. Integralnya batasnya adalah 0 sampai dengan T. Karena kita mengintegral ke arah sumbu Y nanti ya. Jadi batas integrasinya 0 sampai T. Nah, yang bawah berarti integral 0 sampai T dari dm, cuplikan massa kerucut. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, ini saya sudah memindahkan persamaan yang penting. Ada 3 persamaan yang penting, persamaan 2, 3, dan 4. Nah, ini yang kita hitung tadi ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Persamaan 3 ini saya substitusikan ke persamaan 2. Jadi saya dapatkan apa? Dm sama dengan 2M per Rs. Nah, ini kan dikalikan dengan X. Nah, X-nya itu ini. Jadi R per T dikalikan dengan Y ya. X-nya saya ganti R per T kali Y. Jadi ini DY, begitu kan ya. Nah, R-nya ini bisa saya coret. Saya coret R. Sehingga ini saya dapatkan dm-nya adalah 2M per S kali T Y dy. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang ke-5. Nah, sekarang kita cari integral ini dulu. Integral dari 0 sampai T Y dm. Kita hitung. Integral 0 sampai T, Y-nya kan ditulis saja, sedangkan dm-nya ini, dm-nya 2M dibagi dengan S kali T dikalikan Y dy. Nah, karena 2M ST itu adalah bilangan, bisa keluar dari tanda integral seperti ini, yang dalam berarti tinggal integral 0 sampai T Y kuadrat D. Nah, ini sama dengan 2M per S kali T. Ini diintegral, berarti hasilnya Y pangkat 3 per 3. Nah, ini batasnya 0 sampai T. Oke? Nah, seperti itu. Terus kemudian hasil dari integral ini adalah 2ms kali T. Ya. Ini kan sama aja dengan seperti ini. T masuk, ya, T pangkat 3 per 3. Lalu Anda kurangi dengan 0-nya masuk, 0 pangkat 3 per 3. Seperti itu. Nah, ini hasilnya berarti yang depan aja, yang belakang kan 0 ya. Jadi kalau gitu 2M dibagi ST, ya kan? T pangkat 3 per 3. Nah, ini akan menghasilkan 2M, ya kan? T kuadrat per 3S. Baiklah, hasil ini saya pindahkan ke atas ini ya. Hasil integral 0 sampai T dm adalah 2 per 3 MT kuadrat per S. Oke. Udah ketemu ya integralnya. Ini saya sebut persamaan yang ke-6. Sekarang perhatikan, saya akan mengintegral ini. Integral 0 sampai T dari dm. Nah, ini hasilnya apa? Ya, kita masukkan aja 0 sampai T. dm-nya tadi kan sudah tahu ini. dm-nya adalah 2M per ST Y dy. Nah, karena 2M ST itu adalah bilangan, bisa keluar dari integral seperti ini ya. 0 sampai T dari Y dy. Berarti ini 2M per ST, integralnya ini adalah Y kuadrat per 2. Batasnya 0 sampai T. Jadi ini 2M per S kali T. Nah, yang ini hasilnya adalah T kuadrat per 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang 2-nya ini kita coret. Hasilnya apa? Berarti hasilnya adalah M kali T per S. Integral 0 sampai T dm tadi sudah ketemu MT per S. Ini saya sebut sebagai persamaan yang ke-7. Sekarang kita tinggal substitusi persamaan 6 dengan 7 masuk ke persamaan 4 ya. Jadi 6 dan 7 itu masuk ke persamaan 4 untuk mendapatkan hasilnya. Jadi Y0-nya itu adalah berarti 2 per 3 MT kuadrat per S. Ya, hasil integral ini.
dibagi dengan integral 0 sampai T di M, itu ada hasilnya ini tadi ya. Jadi MT per S. Akhirnya kita dapatkan bahwa MS-nya ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret MS-nya. Akhirnya kita dapatkan hasil 2 per 3T. Perhatikan, Y0 2 per 3T itu adalah titik berat yang diukur terhadap ujung lancipnya ini. Kalau begitu terhadap pangkalnya itu adalah 1/3 tingginya. Nah, jadi kalau begitu jika titik beratnya ini adalah disimbolkan Z0, misalkan terletak di sini, jelas dia berada di sumbu simetri titik beratnya, maka jarak Z0 ke ujung bawah kerucut ini, ke ujung yang lancip ini adalah 2 per 3T sesuai dengan perhitungan tadi. Nah, bagaimana kalau terhadap alas? Tentu saja kalau terhadap alas adalah 1/3 tingginya. Jadi kalau kerucut saya balik seperti ini, terhadap ujungnya adalah 2 per 3 tingginya, tapi kalau terhadap alas adalah 1/3 tingginya. Nah, biasanya di tabel titik berat itu dihitung terhadap alasnya. Jadi terhadap alas berarti 1/3 tingginya. Nah, itulah letak titik berat selimut kerucut. It's very easy problem.